Kota Surakarta, juga disebut Solo atau Sala, adalah wilayah otonom dengan status kota di bawah Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, dengan penduduk 503.421 jiwa pada tahun 2010 dan kepadatan 13.636 per kilometer persegi. Kota dengan luas 44 km persegi ini berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali di sebelah utara, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo di sebelah timur dan barat, Kabupaten Sukoharjo di sebelah selatan. Kota ini juga merupakan kota terbesar ketiga di Pulau Jawa bagian selatan setelah Bandung dan Malang, menurut jumlah penduduk. Pada masa sekarang, nama Surakarta digunakan dalam situasi formal pemerintahan, sedangkan nama Sala atau Solo lebih merujuk kepada penyebutan umum yang dilatar belakangi oleh aspek kultural. Kata Sala, nama yang dipakai untuk desa tempat istana baru dibangun, adalah nama pohon suci asal India, yaitu pohon Sala. Kota Surakarta dan kabupaten-kabupaten di sekelilingnya, Karanganyar, Sragen, Wonogiri, Sukoharjo, Klaten, Boyolali, secara kolektif masih sering disebut sebagai Eks-Karesidenan Surakarta. Surakarta dibagi menjadi 5 kecamatan. Kelima kecamatan di Surakarta adalah Kecamatan Pasar Kliwon, Kecamatan Jebres, Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Lawean, Kecamatan Serangan. Menurut klasifikasi iklim Koppen, Surakarta memiliki iklim muson tropis. Sama seperti kota-kota lain di Indonesia, musim hujan di Solo mulai bulan Oktober hingga Maret, dan musim kemarau bulan April hingga September. Rata-rata curah hujan di Solo adalah 2.200 mm, dan bulan paling tinggi curah hujannya adalah Desember, Januari, dan Februari. Suhu udara relatif konsisten sepanjang tahun, dengan suhu rata-rata 30 derajat Celcius. Suhu udara tertinggi adalah 32,5 derajat Celcius, sedangkan terendah adalah 21,0 derajat Celcius. Rata-rata tekanan udara adalah 10,9 mbs dengan kelembapan udara 75%. Kecepatan angin 4 knot dengan arah angin 240 derajat. Untuk mengantisipasi terjadinya wabah penyakit pada musim pancaroba atau penyakit lainnya di masyarakat, Kota Surakarta memiliki sarana dan potensi yang cukup dalam melayani masyarakat yang beragam di bidang kesehatan, yaitu 10 rumah sakit umum, 2 rumah sakit jiwa, 1 rumah sakit mata, 1 balai besar kesehatan paru masyarakat atau BBKPM, 17 puskesmas induk, 4 puskesmas dengan perawatan rawat inap, 13 puskesmas rawat jalan, 26 puskesmas pembantu, 602 posyandu, 344 poskes lansia, 62 klinik pratama, 6 klinik utama, 162 apotik di bidang tenaga medis, diantaranya 361 dokter praktek swasta atau DPS, 86 bidang praktek mandiri atau BPM, 22 institusi pendidikan kesehatan. Terkait dengan bidang kesehatan, pemerintah Kota Surakarta memiliki dinas kesehatan yang menangani beberapa instansi tersebut, yang salah satunya untuk menunjang visi Dinas Kesehatan Surakarta. Dinas Kesehatan adalah sebagai suatu SKPD yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan atau membantu wali kota di bidang pembangunan kesehatan. Jadi intinya adalah Dinas Kesehatan ini bertanggung jawab terhadap pembangunan kesehatan di suatu wilayah, yaitu di Kota Surakarta, di mana di dalam menjalankan kegiatan tersebut secara teknis, Dinas Kesehatan itu kita adalah juga sebagai pelaksana pelayanan, yaitu lewat UPT-nya. Kemudian kita juga bertanggung jawab terhadap seluruh kekuatan kesehatan, baik institusi pendidikan, institusi kesehatan, rumah sakit, balai, klinik, kemudian dokter praktek, kemudian apotek, kemudian PBF dan yang lain-lain. Ini di bawah kewenangannya Dinas Kesehatan, karena sekali lagi
pembangunan kesehatan di suatu daerah sebagai pembantu kepala daerah adalah Dinas Kesehatan. Kemudian sebagai pelaksana terutama di upaya pelayanan promotif dan preventif, karena paradigma kita adalah paradigma sehat. Bagaimana membuat masyarakat Kota Solo ini menjadi masyarakat yang sehat supaya tidak sakit, sehingga upaya-upaya promosi pencegahan itu kita lakukan. Tetapi kalau terpaksa, jadi sakit itu suatu keterpaksaan. Kalau terpaksa masyarakat sakit, pemerintah menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan. Sebagai pelakunya bisa masyarakat sendiri, bisa swasta. Tahu nggak sih, kalau 82 juta lebih penduduk Indonesia adalah perokok aktif, dan 38,2%-nya berusia 25 sampai 64 tahun. 2 dari 3 pria di atas 15 tahun adalah pecandu rokok. Kalau kamu nganggap merokok itu cool, think again. Merokok adalah 6 dari 8 penyebab kematian utama di dunia. Di mana setiap 6,5 detik terdapat 1 orang meninggal karena rokok. Rokok pasif berisiko tinggi terkena dampak penyakit dari asap rokok. 78,4% orang dewasa terpapar asap rokok di rumahnya. Kita jangan cuma kepo sama status gebetan yang ada di Facebook, tapi kita juga harus kepo sama kandungan racun yang ada dalam satu batang rokok. Tahu nggak ada berapa? 4.000. Dampak negatif merokok bagi kesehatan terjadi nggak hanya untuk perokok aktif, tapi juga untuk perokok pasif yang menghirup asap rokok. Pengangguran dan pendapatan cukai pemerintah yang katanya terbantu dengan industri rokok itu nggak akan pernah sebanding dengan biaya berobat dan kehilangan waktu bekerja karena sakit akibat rokok. Masih mikir kalau ngerokok itu keren? Think again. 5 dari 10 perokok sadar akan bahaya rokok dan berencana untuk berhenti. Ini caranya kalau kamu mau berhenti merokok. Berhentilah merokok dengan seketika. Support dari keluarga dan niat kuat dalam diri kamu. Kurangi jumlah rokok yang dihisap.
Tundalah keinginan merokok kamu dengan memperbanyak kegiatan positif. Masih anggap smoking itu gokil. No, smoking kills. So, gak ada alasan lagi kan untuk gak berhenti ngerokok? Yup, gak ada.